Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Dari gambar ini terlihat sebuah sebaran kegempaan dalam 24 jam terakhir di wilayah Indonesia berdasarkan informasi dari USGS. Dari sini terlihat ada 5 gempa. 1 gempa berada di Papua New Guinea sebenarnya, dan 4 gempa berada di wilayah Indonesia. Dari 4 gempa di wilayah Indonesia, gempa yang paling besar atau lumayan signifikan itu di Tobelo 6,0 berdasarkan informasi dari USGS. Dan dari gempa ini mengakibatkan goncangan shake map itu mencapai skala 4 MMI, dan ini terasa tapi tidak memberikan dampak kerusakan karena skala MMI-nya 4. Kedalaman gempa yang terjadi di Tobelo sekitar 174,3 km, relatif dalam, dan ini kemungkinan akibat ada aktivitas subduksi di zona Philippine Trends. Nah, sebelumnya ada gempa di wilayah Semulu 4,9 terjadi di dekat dengan Pulau Semulu, Sinabang. Kedalaman sumber gempanya adalah 10 km, dan ini juga akibat dorongan atau tekanan dari zona subduksi. Kita tahu ini merupakan bagian dari zona subduksi di bagian barat Sumatera menerus sampai dengan selatan Jawa. Beberapa gempa sering terjadi di wilayah sini, dan salah satu gempa yang signifikan tahun 2004 yang lalu di bulan Desember tanggal 26 yang mengakibatkan gelombang tsunami sehingga berakibat fatal bagi sebagian besar masyarakat yang bermukim di bagian barat Aceh dan juga kota Banda Aceh. Selain itu ada gempa di Tual terjadi pada 4 Desember kemarin. Kedalaman sumber gempa 111,1 km. Dan ini yang terjadi sekitar beberapa jam yang lalu, tanggal 5 Desember 2021 terjadi pada pukul 8:10. Magnitudo gempa adalah 5,4, dan kedalaman sumber gempa yang terjadi di dekat Jayapura adalah 17,8 km, dan kelihatan ini dipicu oleh adanya aktivitas dari Manokwari Trends ya di bagian utara dari Papua. Kalau kita lihat gempa yang terjadi di Tual, ini gempa yang paling besar dalam 24 jam terakhir, yaitu 6,0. Saya coba lihat dari informasi BMKG, ini yang di North of Halmahera. Gempa ini terjadi pada kedalaman 171 km, dan kalau kita lihat ini mekanisme adalah sesar naik atau thrust fault yang kemungkinan terpicu oleh adanya dorongan di bagian timur akibat ada subduksi di antara lempeng lempeng laut Filipina terhadap bagian dari lempeng Eurasia di zona Philippine Trends. Dan magnitudo gempa ini 6,1 kalau dari BMKG menyebutkan 6,1 momen magnitud, dan kelihatan ini sudah dikoreksi menjadi 6,1 momen magnitud. Selain itu di wilayah ini di Papua, kita lihat di Papua mekanisme sumber gempanya adalah sesar turun malah ya. Sesar turun. Ini kemungkinan akibat adanya aktivitas di dekat dengan zona Trends di Manokwari Trends, di bagian utara ya, di bagian utara. Dan apakah mungkin di sana ada authorized normal fault ya di dekat dengan Trends, mungkin di luar dari bidang kontak itu ada opening yang mengakibatkan sesar turun seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian kalau saya coba lihat di dekat dengan Singulu yang terjadi tadi malam, dan ini terpicu oleh sesar naik
Dan ini memang lumrah, memang sering terjadi di zona subduksi di sini yang mengakibatkan adanya aktivitas thrust di akibat dorongan dari lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Selain itu ini di Laut Banda 5,2 ini memperlihatkan sesar mendatar, tapi kedalamannya relatif dalam, yaitu 132 ya. Kelihatan memang ada tekanan ya, kelihatannya di dalam slab samudra mungkin yang mengakibatkan atau yang menghasilkan gempa 5,2, atau kelihatannya sini sudah diupdate menjadi 4,7 momen magnitudonya ya, sudah diupdate oleh BMKG, dan mekanisme gempa ini adalah sesar mendatar. Oke, demikian sedikit catatan saya tentang gempa yang terjadi di wilayah Indonesia. Ada 4 gempa, dan yang paling besar adalah gempa 6,1 atau 6,0 berdasarkan informasi dari USGS. Kalau dari BMKG tadi menyebutkan 6,1 momen magnitudonya dan kedalaman sekitar 174,3 km. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.